Hello, good morning everyone. Thank you for tap my video. My name is Stefan Rukalinga from Communication Islamic Indonesian University, and today I'd like to tell you about design thinking. Nah, sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan design thinking? Design thinking adalah proses berulang di mana kita berusaha memahami pengguna, menentang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin saja tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Nah, pada saat yang sama, design thinking menyediakan pendekatan berbasis solusi untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah cara berpikir dan bekerja serta kumpulan metode langsung. Design thinking berputar di sekitar minat yang mendalam dalam mengembangkan pemahaman dari orang-orang yang menjadi tujuan perancangan produk atau layanan. Hal ini membantu kita mengamati dan mengembangkan empati dengan target pengguna. Design thinking membantu kita dalam proses bertanya, yaitu mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan keterkaitannya. Nah, apa saja gunanya? Guna dari design thinking ini sangat banyak, sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang tidak jelas atau tidak dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototype dan testing. Nah, design thinking sendiri ini juga melibatkan eksperimen yang sedang berjalan, yaitu membuat sketsa, membuat prototype, testing, dan mencoba berbagai konsep dan ide. Nah, bagaimana mempraktikannya? Ada beberapa tahap. Yang pertama adalah tahap empathize. Tahap empathize ini adalah tahap pertama dari proses design thinking, yaitu untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Nah, yang kedua adalah tahap define. Selama tahapan define ini, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan selama tahap empathize. Nah, yang ketiga adalah tahapan ideat. Selama tahap ketiga dari proses design thinking, desainer siap untuk mulai menghasilkan ide. Yang keempat ada tahapan prototype. Tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap-tahap sebelumnya. Nah, yang terakhir atau tahap kelima adalah tahap tes. Desainer menguji produk lengkap secara ketat menggunakan solusi terbaik yang diidentifikasi selama fase prototype. Nah, untuk masih yang belum paham, di sini saya berikan contoh penyelesaian problem dengan design thinking. Nah, contoh design thinking yang diterapkan dalam skala besar dapat dilihat di Estonia. Estonia adalah negara pasca Soviet. Proyek Estonia dikenal sebagai e-Estonia, sebuah rencana revolusioner yang berpotensi untuk mengubah negara dari negara tradisional menjadi negara masyarakat digital masa depan. Nah, apa yang ingin dilakukan e-Estonia adalah menghubungkan semua untayan negara, baik itu pemungutan suara, layanan kesehatan, pajak, pendidikan, kepolisian, dan sebagainya pada satu platform. Hal ini akan merampingkan aspek besar kehidupan orang, misalnya menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir yang tak terhitung jumlahnya. Nah, sehingga satu lembaga, katakanlah bank, dapat mengakses informasi Anda dari yang lain, seperti kantor pajak. Pada dasarnya, semua proses birokrasi dapat diselesaikan secara online, memungkinkan warga negara untuk menjalani hidup mereka tanpa repot. Bayangkan bisa menghabiskan waktu berharga bersama teman atau keluarga alih-alih pergi ke TPS. Nah, manfaat mengambil risiko inovatif ini dan menciptakan pemerintah virtual sangat banyak. Salah satunya manfaat adalah bahwa negara telah berhasil menghemat sekitar 2% dari PDB untuk biaya, yang merupakan persentase yang sama setiap anggota NATO diharapkan membayar untuk perlindungan. Menambah manfaat ini adalah kenyataan bahwa karena pemerintahan virtual, negara secara efektif tidak berbatas. Nah, akibatnya pengusaha kini dapat berinvestasi dan menguji produk mereka di Estonia, dimanapun mereka berasal. Jadi Estonia tidak hanya menghemat untuk uang pengeluaran, tetapi juga mendorong investasi dari seluruh dunia. Revolusi digital Estonia jauh berbeda dengan negara asalnya. Ketika negara itu terkenal dengan industri penerbangan kayunya, sekarang ini Estonia adalah negara yang terkenal di dunia dalam inovasi digital. Apa yang bisa kita pelajari dari Estonia ketika menerapkan pada bisnis, yaitu inti dari prinsip-prinsip pemikiran. Desain adalah gagasan bahwa itu bukan hanya tentang kreativitas. Desain thinking bertujuan untuk menentang konvensi dan menyatukan titik-titik dengan berpikir melintasi banyak garis, lintang, dan bola. Prinsip-prinsip pemikiran desain bahwa bahkan mempertanyakan proses desain yang sebenarnya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.